Salam Miracle. Bersama saya Timotius Hardono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman pesan Natal yang penting dengan judul Mujizat Integritas Yusuf pada Natal. Ucapkan sama saya mujizat integritas Yusuf di hari Natal. 2, 3. Boleh ikut saya? Mujizat integritas Yusuf pada Natal. Tepuk tangan sama-sama. Katakan haleluya. Mari kita buka nats kita dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Matius 1 ayat 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung oleh Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jelas sekali. Mereka sudah bertunangan tetapi belum hidup sebagai suami istri. Nah, kita akan baca jemaat ayat 19, termasuk Anda yang di rumah yang mengikuti program ini, baca ayat 19 bersama-sama. 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, jadi sudah saya set, Yusuf itu banyak di Alkitab. Ada Yusuf anak Yakub, ada Yusuf Arimatia. Saya coba bongkar lebih dalam arti kata Yusuf sama untuk semua. Artinya Tuhan menambah-nambahkan. Boleh ikuti saya? Tuhan menambah-nambahkan. 2, 3. 2, 3. Siapa yang mau Tuhan menambah-nambahkan kepada Anda yang baik? Katakan yes. Tapi ada definisi kata Yusuf yang lain untuk khusus Yusuf suami Maria ini adalah man of integrity. Manusia yang berintegritas. Natsnya kita baca ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus. Zaman sekarang itu lebih banyak kita ketemu orang yang tulus atau bulus. Halo? Boleh lihat kiri kanan? Lebih kelihatan bulus atau tulus? Kasih tos dong, kamu tulus. Saya nggak mau ada bulus di sini. Katakan haleluya. Tahu bulus ya? Bulus itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Kura-kura. Yang suka pura-pura. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Pertanyaan saya, kan masih tunangan Pak Tim, kok mau diceraikan? Nah, tradisi Yahudi, bertunangan itu sudah seperti menikah, hanya satu, belum berhubungan suami istri. Jadi kalau belum siap menikah, nggak boleh tunangan di Yahudi. Tunangan itu sudah seperti suami istri secara de jure ya. Tetapi belum boleh berhubungan suami istri. Tapi ada hal yang istilahnya menghancurkan hatinya Yusuf sebagai calon suaminya, yaitu didapati Maria yang sudah menjadi tunangannya hamil. Saya sudah survei di sini, belum ada yang bertunangan dan belum bisa dikasih contoh.
Coba pria-pria di sini yang udah menikah dulu. Tiba-tiba suamimu hamil. Oh ya, saya ngetes saja tadi. Saya ulangi. Suami-suami tiba-tiba istrimu didapati hamil tanpa engkau ikut peran serta. Apa kita lakukan, suami-suami? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Istri kita hamil, bukan hasil pekerjaan kita, tapi pekerjaan yang lain. Diapakan? Kita multiple choice saja ya. Siapa yang setuju harus jawab, nggak jawab tidak cerdas jemaat. Termasuk pemirsa yang di rumah. Diceraikan diam-diam seperti Yusuf. Yang setuju angkat tangan. Wah, 1, 2. Nggak apa-apa, ini kan pendapat. Diceraikan diam-diam karena menghormatilah. Oke. Kedua. Oh, saya bukan A, Pak. Saya B. Saya ceraikan terang-terangan, saya masukkan koran. Sindo kalau perlu biar nggak bayar. Karena ada pengurus kita. Setuju? Angkat tangan. Ada 2. Oh 3. Ibu-ibu ikut angkat tangan lagi. Oh dahsyat, cerdas-cerdas jemaatnya ini. Oke, yang ketiga. Disuruh bertobat, ngaku baik-baik, dimaafkan. Yang ketiga angkat tangan. Wanita jangan angkat tangan, saya tanya pria. Apa hubungannya lihat angkat tangan dua-dua tangan? Dokter Hari tiga-tiganya tidak angkat tangan, Bapak yang mana? Baru mau ujian PDP loh, ini bisa batal pendetanya. Minta hikmat dulu. Oke, sekarang bagi yang belum menikah, Pak Obed, Pak Yonatan, siapa lagi? Pak Arthur. Joel. Oke, baru tunangan, belum Anda sentuh apapun, belum diapa-apain, dia datang, ko Obed, atau Bang Obed. Saya hamil, gimana dong? Ayo kok, gimana kok? Harus pakai mic. Tolong kamera siap. Langsung Pak terkenal di seluruh dunia nih. Jawaban Bapak menentukan Bapak dapat wanita atau tidak nih. Promosi. Ulangi, harus pakai mic. Ini direkam. Jadi gimana? Bapak ulang dulu bicaranya. Berdiri dia. Tiba-tiba tunangan kita, belum kita apa-apain, belum hidup suami istri, dia hamil dan ngomong gini, kok Yohanes saya hamil, gimana dong? Kamu hamil dengan siapa? Aku tidak merasa berbuat dengan kamu. Nah ini bisa main drama Bu Arin. Kalau Pak Abed? Hamil. Reputasi Pak. Tetap menikah Pak, tapi Sebentar. dinikahkan dengan yang menghamili dia Pak. Tetap menikah, tapi dinikahkan dengan yang menghamili dia. Berarti dia tidak mengasihi saya, tidak mencintai saya. Beda kalau dengan yang Maria kan dari Roh Kudus. Kalau ini kan Roh Kudus, Roh Kuda. Berbeda. Jawaban dosen begitu ya. Oke. Oke, kata Pak Dokter Hari, kalau dia mengampuni semua wanita hamil datang ke Pak Obed. Minta dinikahi sama Pak Obed. Kalau cantik Pak, rambutnya panjang. Ya sebetulnya esensinya bukan masalah fisik sih Pak. Artinya kan kalau dia sudah seperti itu kan berarti yang penting kan hatinya. Jadi menurut saya sama jawabannya Pak, tetap sama. Sekalipun saya juga sudah agak tua tapi tetap sama jawabannya.
Tua atau muda itu persepsi. Saya masih merasa muda dibanding saya, toh. Saya udah hampir 50, dia baru 40. Iya. Oke. Katakan haleluya. Kelihatannya sederhana, saudara. Saya coba bongkar. Yusuf, the man of integrity. Semua kisah Natal ada punya peran yang berbeda-beda. Ada Maria, ada Yesus, tapi peran Yusuf sangat krusial. Coba saya mau beri Anda sebuah andai kata. Andai kata Yusufnya itu adalah Pak Obed atau Pak Yohanes. Dan ingat Pak, yang dibilang Pak Obed dan Pak Yohanes itu normal, semua pria begitu. Untung Pak nggak tanya sama saya, kalau Pak Tim gimana? Udah lewat masalahnya. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dicari the man of integrity, the woman of integrity yang bisa menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan salam kiri kanan. Integritasmu sampai di mana sekarang? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Mari tepuk tangan bersama-sama. Yusuf artinya Tuhan menambah-nambahkan. Arti yang lainnya dia the man of integrity. Manusia yang berintegritas. Mari kita berandai. Andai kata kisah Natal tanpa Yusuf. Saya sempat ikut drama Natal di Lancaster di Amerika, dekat Philadelphia, ke atas, ke utara sedikit. Itu drama Natalnya 2 jam tentang Christmas. Saya menyadari ternyata di drama Natal itu ada yang tersirat tapi tidak tersurat. Sewaktu Maria didapati hamil, maka orang-orang di sekeliling Maria udah membawa batu. Karena hukum tradisi Yahudi mencatat wanita yang didapati hamil sebelum menikah, hukumannya dilempari batu sampai mati. Di drama itu sangat menegangkan karena orang-orang bawa batu untuk melempari Maria, dan Yusuf dapat info dari surga oleh malaikat berkata, dia mengandung oleh karena Roh Kudus, jangan ragu-ragu, ambil dia. Yusuf berkata, stop. Saya adalah suaminya Maria. Dia tidak bilang siapa yang menghamilin. Itu urusan belakang, administrasi itu. Tapi dia bilang, stop, saya suaminya Maria. Keren banget. Dan orang tidak jadi melempari batu. Kalau tidak ada Yusuf, maka Maria udah mati, men. Woman, selesai. Yang kedua, anggaplah Yusuf akhirnya mau menjadi suaminya Maria. Tapi Yusuf malas. Karena pesan malaikat itu bilang begini, jangan engkau bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan. Loh, ini agak susah saudara, udah menikah, udah sekamar, udah seranjang, nggak boleh bersetubuh.
Saya pernah ngonseling orang, bukan di Jakarta, aman lah. Pokoknya di jauh sana. Hancur. Sebelum menikah udah hancur. Hancur-hancuran. Nah, saya sebutin di luar negeri biar aman ya saudara ya. Di Amerika. Udah kumpul kebo duluan. Saya lihat mukanya udah mulai mirip kebo. Tapi jangan tanya negara bagian mana. Saya bilang gini, kalau mau saya layani pemberkatan nikah, kalian harus pisah ranjang dulu dan pisah rumah. Nggak bisa Pak, kita nggak ada rumah lagi. Yaudah pisah ranjang, kamarnya berbeda. Boleh nggak Pak? Kita cuma, dia di ranjang atas, dia di bawah, nggak bisa. Malam-malam bisa salah satu turun, saya bilang, atau naik. Itu ngotot sama saya. Kalau nggak mau ya sudah, saya nggak mau melayani Anda. Dan yang kedua, harus saya baptis. Itu dalam hati saya pesan, saya akan baptis di selam agak lebih lama sedikit. Ngotot-ngototan. Saya hanya bilang, cuma nunggu 4 hari, pisah dulu. Pas memang Desember musim dingin. Gak tahan. Ini Yusuf udah menikah, udah tunangan. Dan akhirnya mau menikahi, baik-baik. Tapi ada pesan, sponsor yang penting. Jangan bersetubuh sampai Yesus lahir. Sehingga ada yang menyatakan Maria itu perawan sampai melahirkan Yesus. Baru setelah Yesus lahir, ada adik-adik Yesus. Itu lain, itu betul-betul Yusuf dan Maria berikutnya. Nggak mudah cari pria model begitu. Saya ketemu satu pria, minta maaf nih. Dia menghamili orang lain, sementara istrinya lagi hamil. Saya tanya, kenapa? Nggak tahan Pak. Saya mau tempelang aja dia. Nggak tahan, dia lari-lari di lapangan sepak bola 7 kali, lemes, tidur. Ada seorang pemuda, onani terus. Sorry ini. Kenapa? Masa puber Pak? Dan Bapak tahu kan, memang saya lagi puber 2. Saya tanya, di kamarmu ada gambar apa aja? Nah itu masalahnya Pak. Semuanya gambar wanita. Pakaiannya minim, ganti gambar monyet, sapi, kerbau. Nggak pakai pakaian juga nggak apa-apa. The man of integrity, manusia yang berintegritas. Anggap Yusuf mau menjadi suaminya Maria, tapi tidak mau untuk menemani Maria pergi ke Bethlehem untuk sensus penduduk. Waktu itu Kaisar Augustus berkata harus pergi ke Bethlehem. Maka Maria dengan kandungan yang besar jalan-jalan sendiri ke Bethlehem. Mengerikan saudara, bisa keguguran di jalan. Yang ketiga, anggap Yusuf mau ngantar ke Bethlehem. Maria melahirkan Yesus. Tapi waktu malaikat berkata, ajak ngungsi ke Mesir. Yusuf berkata, enggak, saya tidak ikut berbuat kok, saya bertanggung jawab. Maka Maria akan ngungsi ke Mesir sendirian. Jadi peran Yusuf di Natal sangat-sangat penting. Katakan yes. Dan dengar para pria-pria di sini, peranmu di keluarga sangat penting. Dengar wanita, peranmu di keluarga juga sangat penting. Bilang kiri kanan, kita semua sangat penting dalam peran. Harus salaman dong biar semangat. Katakan haleluya. Contoh acara hari ini. Yang paling penting bukan cuma saya. Itu kalau kameramen dan kamerawoman sentimen aja sama saya. Nggak di-record. Saya begini-begini, mana hasilnya? Sorry Pak, lupa pencet. Saya nggak setuju kalau, ini bintang film, peran utama, peran pembantu, itu boleh administrasi, tapi semuanya penting. Katakan yes. Yesnya kurang penting, yes. Ada sebuah ilustrasi menarik. Sebelum Natal terjadi, malaikat turun dari surga, ciung, untuk memanggil semua binatang di Bethlehem waktu itu untuk mendampingi kelahiran Yesus. Semua binatang kumpul, maka malaikat berkata, supaya kisah Yesus itu lebih powerful, maka tidak cukup hanya orang Majus akan datang, tapi binatang-binatang harus mendampingi di kelahirannya Yesus. Maka singa yang ada hadir waktu mengaum, wow, dan berkata, saya siap malaikat, saya akan mendampingi kelahiran Yesus sekaligus menjaga. Tapi kata malaikat, sepertinya nggak cocok kalau kamu mendampingi, sebab nanti para gembala yang datang orang Majus bisa grogi lihat muka kamu seperti itu. Jadi sorry ya singa, kamu nggak dipakai kali ini. Ya namanya malaikat yang ngomong, maka singanya diam.
Lalu ada suara hentakan kaki, bem, 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 gajah. Saya siap. Saya dengan kebesaran saya ini menjaga, mendampingi proses kelahirannya Yesus dan menjaga. Mereka tetap berkata, sorry, jangan-jangan nanti bayi yang kecil itu keinjek sama kamu, bisa gawat. Sorry gajah. Akhirnya ada seekor serigala yang pintar cerdas berkata, saya akan menjaga giliran saya ini. Lalu malaikat ngetes. Oke, akhirnya Yesus makin besar dan melayani. Tiba-tiba karena Yesus ini banyak disukai oleh banyak orang yang tidak suka sama Yesus, dan selain ada yang suka, ada yang tidak suka, maka apa yang kamu kerjakan untuk Tuanmu kalau ada orang yang memusuhi dia? Pikirnya si serigala yang cerdik ini, kalau saya bilang saya cabik-cabik itu yang memusuhi Yesus, pasti saya ditolak seperti singa dan gajah. Maka dia berkata, malaikat, saya akan tarik Tuhan saya bawa lari supaya aman. Maka kata malaikat, maaf, si Yesus tidak mau kau campur tangan untuk urusan pribadinya begitu detail. Kamu juga ditolak. Senyap suasana binatang waktu itu. Tidak ada yang berani. Singa ditolak, gajah ditolak, serigala yang cerdik juga ditolak. Di situ ada keledai. Ditanya, keledai, kok kamu menawarkan diri? Enggak Pak, saya tahu diri malaikat. Kalau ada orang malas dibilang, kamu kok malas sih kayak keledai? Buat apa? Daripada saya ditolak. Enggak, kata malaikat. Nanti kamu akan mendampingi waktu Maria naik keledai. Lalu ada sapi di situ. Sapi? Enggak. Saya tidak ada kelayakan. Karena saya enggak pantas. Ada kambing domba. Kambing domba, saya idem sama sapi tadi. Apa itu idem? Kata domba dan kambing. Malaikat enggak tahu idem. Artinya enggak bisa. Tapi malaikat berkata, kamu sapi, keledai, kambing domba dipakai. Anda boleh search ke Google, Natal, Yesus lahir. Gambarnya di situ sapi, keledai, kambing domba, gajah dan singa, enggak ada. Artinya begini, apapun kelemahan Anda, ketidakmampuan Anda, apa-apa, kalau kau mau memberi diri hidupmu, kau punya peran penting dalam kerajaan Allah. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Yusuf, man of integrity, memiliki 3 standar P. P pertama adalah Yusuf memiliki provide kepada Maria. P kedua adalah protect. P ketiga adalah promote. Provide, Yusuf menyediakan segala sesuatu kebutuhannya Maria. Protect, harusnya Maria diolok-olok, dicemooh, dia jaga. Ada seorang pendeta yang menulis buku tentang keluarga bahagia. Dia mau konseling banyak suami-suami yang mau menceraikan istrinya. Penulis buku ini berkata begini, ada seorang suami datang, tiap datang ngeluh, dia berkata, istri saya kelemahannya A, B, C, D, E, 5. Oke, minggu depan ketemu lagi. Kelemahan istri saya, F, G, H, I, J, K, L. Setiap datang, dia hanya bilang kelemahan istri saya, kelemahan saya. Yang ketiga, si konselor berkata ini, kamu sekarang boleh pulang. Saya tidak pernah mau layani kamu, karena kamu selalu bicara kelemahan istrimu. Dia tidak pernah memprotek istrinya. Dengar para istri, dengar para suami. Kalau istri punya kelemahan, jangan-jangan itu akibat kita. Ya nggak protek dia. Suami yang protek adalah menjaga kelemahan istrinya. Karena apa? Istrinya kelemahannya banyak, ya lihat suaminya lah. Misalnya ada orang tua nih bilang gini, kamu tahu anak saya nilainya merah semua. Nggak malu nih muka papahnya ini. Puji Tuhan, nilai anak saya jarang merah ya. Katakan yes. Bahkan skip grade oleh anugerah Tuhan. Saya tantang Anda hari ini, Yusuf, the man of integrity, melakukan provide ke istrinya, protect, dan promote. Sehingga Maria akhirnya
menjadi wanita yang berbahagia? Katakan sama saya, provide, protect, promote. Susah. Suami gitu kan tuh susah. The man of integrity itu tidak mementingkan diri sendiri. Tapi saya juga usul nih para istri kayaknya di atas angin, enggak. Istri, dengar baik-baik. Suamimu juga punya kelemahan. Kalau Anda pergi ke Nazaret, Anda akan tahu ternyata Yusuf itu umurnya jauh lebih tua daripada Maria. Dan menurut tradisi, Yusuf itu meninggal sebelum pesta nikah di Kana. Kalau Anda lihat di Alkitab, loh kok cerita Yusuf nggak ada lagi ya, udah meninggal. Dia hanya dipersiapkan untuk masa sampai sebelum pesta di Kana. Kan yang muncul Maria sampai di Golgota ya Maria, di bangkit Maria. Yusuf selesai. Yusuf punya kelemahan, dia lebih tua. Istilahnya lebih senior gitu. Dengar para istri, kadang suamimu punya kelemahan juga. Ya adalah engkau sama, memprovide suamimu. Memprotek suamimu juga mempromot. Anda lebih bangga menceritakan suami orang atau suami sendiri? Bolak-balik ini loh, suami tetangga saya ini. Suami tetangga saya, padahal belum tahu belangnya tetangganya. Katakan haleluya. Tepuk tangan untuk sama-sama. Haleluya, tolong. Kita akan lihat sekarang ada 4 langkah integritasnya Yusuf sehingga dia disebut man of integrity. Dan biar itu juga menjadi kualitas kita hari-hari ini. Katakan haleluya. Saya mau cerita kelemahan saya dulu, pas ada istri saya nih. Mungkin kalau dibilang presentasi kelemahan saya dan kelebihan saya, mungkin 50-50 kalau menurut saya. Nggak tahu menurut istri saya. Jadi saya ini orangnya sanguin habis. Sangun tuh ketemu semua orang tuh, iya. Saya bisa lupa dia di samping saya. Dulu. Sekarang tak pegang terus tangannya, atau kalau saya lupa dia pegang tangan saya. Saya mudah akrab sama semua orang, siapa aja, mau kalangan tinggi, kalangan rendah. Kelemahan saya yang kedua, bukan saya yang sanguin habis, saya ini serontong boy. Tahu serontong boy? Itu yang bilang Pak Arifin. Serontong boy itu nyerontong, nabrak, urusan belakangan gitu loh. Selonong boy. Nah, itu lebih tepat. Lupaan. Ini saya sebutkan kelemahan saya banyak ya. Saya ngomong karena sudah terlanjur menikah dan sudah janji di hadapan Tuhan. Saya menerima engkau apa adanya. Nah, itu yang mantap gitu ya. Jadi katanya saudara, kalau saudara belum menikah, itu buka mata lebar-lebar. Setelah menikah, tutup mata rapat-rapat. Kok enggak amin sih? Udahlah, kelemahan suami apapun, telan aja sudah, telan. Amin para istri. Katakan haleluya. Jadi tolong yang belum menikah buka mata lebar-lebar. Berapa umurnya? Apalagi? Bibit, bobot, bebet. Tapi udah menikah, tutup mata rapat-rapat, sudahlah. Istrinya mau mengembang ke kiri dan ke kanan, dulu langsing, sekarang nggak apa-apa, it's okay. Dulu kelihatannya imut, sekarang amit-amit, shopping terus. Dulu mau apa? Enggak, saya hanya koko aja. Sekarang koko noroko mau apa-apa mau, koko gitu. It's okay. Dan itu seninya. Kalau kelemahan saya, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Jadi saya mau beritahu, Yusuf menjadi man of integrity. Katakan sama saya, provide. Menyediakan. Tidak mementingkan diri sendiri. Serius saudara. Lebih mudah kita menaklukkan wanita untuk menyatakan cinta daripada merawat wanita itu. Katanya saudara, menaklukkan seorang wanita itu seperti membeli pesawat. Mahal memang. Tapi merawat pesawat itu jauh lebih mahal. Anda tahu Presiden Indonesia punya pesawat enggak? Enggak. Sewa. Mahal merawatnya. Nah bapak-bapak kadang sorry nih. Demi menaklukkan seorang wanita yang namanya Dokter Hari. Menaklukkan ibu 16 tahun, betul ya?
Berapa tahun pacaran? 14 tahun. Untuk menaklukkannya ibu. Ibu termasuk jual mahal waktu itu. Barang mahal waktu itu. Ya, saya 5 tahun. Saya diputus terus tiap tahun. Dan mutusnya pakai ayat terus. Saya nggak pernah lupa itu ayat-ayatnya. Ayat pemutusan. Mutusnya belikan pulpen bagus mahal Parker. Ini pertemuan kita terakhir ya. Tapi begitu merawat susah. Katakan provide. Kedua katakan protect. Bilang protect. Ketiga katakan promote. Tapi saya usul, ibu-ibu juga harus punya juga karakter. Harus jadi woman of integrity. Katakan wanita yang berintegritas. Anda juga harus menyediakan suamimu. Sorry lah. Beda nggak bapak-bapak, minta maaf nih. Dikasih minum teh sama istri sama pembantu beda nggak? Dokter Hari, beda nggak? Oh, beda. Apa Bu? Pembantu lebih perhatian. Saya termasuk, tanya Indri, saya suka bikin teh sendiri. Saya mandiri. Ya. Tapi kalau pas lagi agak sakit biasanya agak manja dikit. Tapi kan saya jarang-jarang sakit. Ya, minimal begini saudara. Masak boleh pembantu, nyiapin makan boleh pembantu, tapi tolong nemeni makan kalau bisa. Kayaknya ini pengalaman pribadi ini. Tapi ternyata di rumah Pak ada pembantu kok. Saya mau beritahu, yuk menyediakanlah. Apa sih yang disukai suami? Coba ibu-ibu berlomba. Apa yang disukai suami? Sukakan dia. Suami juga begitu. Apa yang disukai istri? Sukakan dia. Kan saling suka kan akhirnya, betul enggak? Setuju enggak? Kok agak tegang ini? Mulai menyinggung ini masalahnya. Saling memprotek. Begitu istrimu dikritik, suami dikritik, protek. Enggak. Ya, katakan yes. Yang ketiga, promosikan pasanganmu. Nah, kita akan belajar dalam 4 integritas daripada Yusuf. The man of integrity juga saya harap ada 4 integritas, the woman of integrity di sini. Katakan kiri kanan, 4 integritas. 2, 3. Katakan yes, musik. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diejok, dihinaku kan tetap tersenyum. Asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok, dihinaku kan. Asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan. Coba bapak-bapak data kelemahan istri. Pasti banyak. Mau dibuat sekarang? Suami. Istri. Kelemahan banyak. Masing-masing banyak kelemahannya. Serius. Tapi saya beritahu, para pria, dengar, ini para pria, karena imam, raja dan nabi. Waktu bapak-bapak gagal memimpin rumah tangga, tidak lama kemudian akan disertai kegagalanmu dalam bisnis atau pekerjaan, apapun profesimu. Please, hormati rumah tangga. Kita udah janji di depan altar dulu, mengasihinya dalam keadaan suka dan duka. Nah, yang jadi masalah itu banyak pria itu tidak mengkomunikasikan dengan istrinya. Istri tidak mengkomunikasikan dengan suaminya, termasuk saya. Serius, saudara. Yusuf mencoba menceraikannya diam-diam. Ini standar yang cukup bagus. Tapi yang dasar apa? Mari kita lihat integritas yang pertama, Yusuf. Yusuf memiliki integritas loyalitas. Ucapkan sama saya, loyalitas. Boleh tangannya ke saya? Loyalitas. Apa itu loyalitas? Kesetiaan sampai hayat. Sekalipun Maria hamil di luar pernikahannya dengan dia,
Tetapi waktu malaikat berkata kepada si Yusuf, mari kita baca Matius 1 ayat 24. Ini yang ngomong malaikat, saudara. Ayat 22 dulu. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak adalah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel, berarti Allah yang menyertai. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang dipintakan malaikat Tuhan kepadanya. Coba saya baca ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu untuk menceraikan Maria diam-diam, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Cuma mimpi loh, saudara. Halo, kalau ini prianya tidak berintegritas, mimpi. Ini bunga tidur nih. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Dan bangun dari tidur, Yusuf berkata 24, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat kepadanya. Katakan sama saya, loyalitas, kesetiaan, sampai hayat. Sampai akhir hayat. Katakan, loyalitas, kesetiaan, sampai hayat. Bilang sama kiri kanan ke pasangannya, saya mau loyal sama kamu. Banyak loh wanita-wanita loyal sama pria lain. Pria loyal sama wanita lain. Saya berharap saudara buka tahun tanggal 1 Januari, kalau nggak ada acara ke luar negeri, kita bikin moment of open years. Atau kita atur dengan baik, pasangan suami kita retreat bersama, untuk kita loyal satu dengan lain. Mengapa? Kita mau loyal kepada siapa lagi? Dan bukan hanya itu, dia loyal tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan. Keren banget. Siapa yang mau meneladani Yusuf untuk loyal, setia sampai akhir hayat? Yang mau angkat tangan tinggi? Yang lainnya belum mau. Saya ulangi lagi. Yang mau angkat tangan tinggi? Khotbah berhasil. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Yang kedua, integritas Yusuf yang berikutnya. Matius 1, kita lihat bagaimana Yusuf memiliki karakter integritas yang kedua, yaitu konsisten. Ucapkan sama saya, konsisten. 2, 3. Anda masih ingat, sementara Maria kandungannya telah membesar, ada pengumuman dari Kaisar Augustus. Semua kembali ke negerinya masing-masing untuk sensus. Maka Yusuf dan Maria kembali ke negerinya sebagai anak Daud ke kota Bethlehem. Anda bisa bayangkan pengalamannya Yusuf waktu lihat Maria mengandung. Saya tidak ikut apa-apa, saya harus konsisten. Tapi dia berkata, yes, saya konsisten. Mungkin Yusuf menuntun keledai, Maria naik keledai. Yang pasti bukan Maria nuntun lalu Yusuf naik keledainya. Dia memiliki sebuah konsisten. Waktu masuk hotel pertama ditutup, losmen kedua ditutup, rumah-rumah ditutup. Yusuf konsisten. Yusuf sudah berkata, ini gara-gara kamu Maria, wanita yang terkutuk, hamil di luar pertunangan, pernikahan. Enggak, dia konsisten. Katakan sama saya, konsisten. Ikuti dengan saya, konsisten. Tadi kan loyal, bilang loyal. 2, katakan konsisten. Nah, banyak pria itu enggak konsisten. Ibu-ibu tolong bantu saya jawab. Bukan di sini, pria lain. Pria waktu jadi pacar sama jadi suami, beda enggak? Saya tanya ibu-ibu yang jawab, Pak Yohanes kok membela diri sih? Ibu-ibu jawab. Pria waktu jadi pacar sama jadi suami beda enggak? Ibu Janet. Ibu kan suaminya tentara. Coba, sebelum menikah sama Pak Jenderal ini, pacaran berapa tahun? 3 tahun. Ibu ketemunya di mana, Bu? Di dapur umum tentara.
Ayo Bu Janet, Enggak, dia ke rumah saya, Pak. dia ke rumah. Ibu tentara juga? Enggak, Oh enggak, di kota mana tuh? Gorontalo. Gorontalo. Bapak jadi apa tuh? Masih prajurit atau sudah dandim? Letnan 1. Apa itu Letnan 1? Perwira. Sudah dan belum ya? Masih di bawah. Oke. Tahu-tahu ke rumah ucuk-ucuk itu? Enggak kenalan langsung ABC. Enggak juga. Kenalan Dia dulu. nganter tante saya sakit deket mesnya, jadi dia nganter ke kota. Dia Terus? di luar kota, Pak. Terus Ya, tengah malam tuh, Pak. ke rumah. Dia nganter tante saya kebetulan deket mesnya dia. Padahal kan enggak kenal. Nggak kenal. Terus kenalan dia. Ya dia datang nganter itu minggu depannya dia datang, setiap minggu datang terus. Padahal tantenya nggak sakit lagi. Tante saya sudah sembuh, dia tetap datang terus. Lihat perjuangannya tiap minggu datang. Terus ibu lama-lama mikir ini ada apa gitu ya? Iya saya masih belum tahu apa-apa lah, Pak. Masih. Usia 15 tahun. Oh my God. Jadi dia setia, dia nunggu tuh, saya masih main kemana-mana ya. SMA kelas Bapak 1. tahu ini pakai bakalannya cantik gitu ya? Iya Pak ya? Dia nunggu terus, saya kemana ya udah, pokoknya dia tetap di rumah nunggu. Loyalitas. Oh konsisten Bu. Oke, pas menyatakan cintanya gimana? Nggak tahu, cuman setia aja datangnya orang, ya saya panggilnya Om. Ya, sampai saya sudah nikah masih saya panggil Om, ya sebulan 2 bulan, karena saya masih 15 tahun, kami selisih 12 tahun. Oh my God. Jadi saya pikir itu om saya atau kakak saya. Jadi dia setia. Ini saya Om mau keren main. namanya ya. Om tapi keren. Waktu diajak menikah nggak ngomong apa? Ya, dia sudah setahun 2 tahun itu, tapi ini setia terus, karena ya saya akhirnya semua tahu kan. Kok ini saya mau main sama temannya, dia sudah datang, jadi ya sudah. Ya 2 tahun baru dia Ngelamar. ngomong, dia mau ngomong ke orang tua saya gini-gini. Nah, terus ya sudah saya pertemukan sama orang tua saya, setahun dia nunggu sampai saya selesai SMA. Jadi saya kelas 1 SMA ditungguin, belajar pun ditungguin dan sebagainya. Tepuk tangannya hebat ya. Oh dahsyat. Kalau saya seperti itu saya nggak kuat kayaknya. Saya khotbah terus masalahnya. Oke, terima kasih. Pak, kenapa begitu Pak? Ini jadi berkat buat Indonesia. Kok bisa tekun seminggu sekali itu kenapa Pak? Daya tariknya apa? Tidak ada lainnya, Pak. Maksudnya dia selama tentara tuh laki semua gitu? Ya, enggak. Enggak, kenapa daya tariknya datang? Kan luar kota ya? Seminggu sekali datang. Ya, di Gorontalo itu kalau perempuan enggak boleh jalan-jalan di luar. Masih kuno. Ya, Jadi harus di rumah. ya. Jadi, Sebelum kenal enggak ada yang saya lihat. Ya kenal pertama kali ini, Pak. Lihat apa Pak? Nah, iya. Tapi jujur nggak pernah ditolak. Nyatakan langsung oke Ibu. Oh iya, enggak pernah. Pak sambil naruh pistol, mau atau tidak? Ya? Enggak, Pakai apa? karena dia belum tahu, Pak. Masih. Terima kasih, tepuk tangan. Tepuk tangan dong saudara. Jadi lihat, pria itu seperti itu. Serius. Saya itu pernah punya kesalahan jadwal. Mau lebaran, saya telepon Indi dari terminal tuh. Saya mau ke rumah kampung saya, tapi di rumah kampung saya enggak jelas siapa. Jadi saya telepon, saya kemana nih? Ke Jakarta aja. Harus balik. Ternyata saya 2 hari 2 malam. Ya karena cinta, enggak tahu kekuatan waktu itu. Saya tantang Anda hari ini, dengar baik-baik. Katakan pertama, loyalitas. Sampai akhir hayat. Ucapkan dong, 2, 3. Ceritain Pak Ibnu lebih seru lagi. Wah, lain kali saudara ya. Katakan yes.
Kedua katakan konsisten. Mau pacaran, mau menikah, mau udah tua, mau belum tua, konsisten. Yang mau lambaikan tangan, tepuk tangan yang dahsyat. Yang ketiga, mau habis waktunya. Matius 2 ayat 13. Matius 2 ayat 13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Keren saudara ya. Malaikat nemui terus. Jadi bapak-bapak, kalau jarang ketemu malaikat bahaya loh. Artinya terima firman. Pernah nggak ada suara berkata begini, tinggalkan istrimu. Marah-marahi istrimu. Nggak ada saudara, serius. Coba senangkan istrimu. Istri juga begitu, senangkan suamimu. Jangan cuekin suamimu. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Dalam mimpi berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ini integritas ketiga Yusuf, tanggung jawab. Ikuti tangan saya, tanggung jawab. Pertama katakan, loyalitas sampai akhir hayat. Dua katakan konsisten. Bukan konkesuwen, bukan. Tahu konkesuwen? Bahasa Jawa nih. Kamu lama-lama banget, telat terus. Misalnya istri bilang, pas saya ulang tahun ya, udah lupa lagi, atau sebaliknya istri telat tahu ulang tahun suaminya. Ini penting gak? Termasuk saya punya kelemahan, tapi istri saya pintar sekali. Kalender saya tahun depan udah ditulisi semua. Ulang tahun papanya, mamanya, adiknya semua lengkap. Oh my God, ya sudahlah, itu kelebihan kita masing-masing. Katakan konsisten. Ketiga katakan tanggung jawab. Ayo pikul tanggung jawab. Yusuf berkata, oke kita lari ke Mesir. Dan Yusuf misalnya, Tuhan kita larinya kemana? Nggak ada tiket, nggak ada pesawat, nggak ada mobil. Dan nggak tahu di sebelah mana. Katakan sama saya, haleluya. Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Lukas 3 ayat 23. Lukas 3. Lalu kita akan berdoa. Lukas pasal yang ketiga ayat 23. Kita baca bersama. Lukas 3 ayat 23. Kurang keras. 2, 3. Katakan sama saya, haleluya. Kurang keras, 2, 3. Katakan yes. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anda boleh lihat di Alkitab, ada nggak kisah Yesus di umur 1 sampai umur 30 tahun? Nggak ada. Dia di rumah ayahnya. Bahkan Yesus dibilang anak tukang kayu. Yang keempat, Yusuf memiliki integritas yang keempat. Dapat dipercaya. Ini agak berat, saudara. Anda jadi percaya itu gampang. Oh, saya percaya Tuhan. Itu bagus tanpa modal. Tapi dipercaya Tuhan, itu bayar harga. Yusuf mementor Yesus. Yusuf mendampingi Yesus sampai umur 30 tahun. Memang nggak terus di Alkitab, tapi di Lukas 3 yang dikatakan sampai orang mengatakan anak Yusuf. Dapat dipercaya. Mari saya aplikasikan ke kehidupan kita hari ini. Saya mulai dengan bapak-bapak dulu. Nanti baru istri dan juga anak dan orang tua. Adakah 4 integritas ini ada pada Anda dan saya? Tolong please, jangan menuntut pasangannya. Istri mulai berkata, Papa dengar khotbah tadi? Jangan. Istri berkata begini, khotbah tadi untuk saya. Suami berkata, khotbah tadi untuk saya.
Anak berkata, khotbah tadi untuk saya. Orang tua berkata, tadi untuk saya, jangan dibalik. Begitu dibalik, menuntut, semua habis. Saya kalau dituntut, dan tidak layak saya, habis saya. Saya nuntut juga dia habis, kita sama-sama habis. Bubar jalanlah pelayanan kita ke depan. Coba Anda mulai periksa diri, jangan periksa suaminya atau periksa istrinya. Adakah Anda sudah punya 4 integritas daripada Yusuf ini? 1, katakan sama ya, loyalitas. Yang kedua, setelah loyalitas, konsisten. Katakan konsisten. Konsisten sampai akhir hayat. Seperti pacaran dulu. Seperti dulu waktu pertama-tama menyatakan cinta. Ada getaran-getaran. Pas sekarang tidak bisa bergetar, ya getarkan sendiri sedikit-sedikit. Digetarkan aja. Masih ingat pertama kali dulu waktu pacaran, naik mobil, mau pegang apa tuh namanya? Persneling, keliru pegang tangannya. Rasanya kayak strom. Sekarang pegang tangan, kram. Ya ada pegang, bilang lagi, katanya sih pegang-pegang. My God, jangan begitu dong. Katakan yes. Makanya saya rindu nih tahun depan nih Dokter Hari, yuk kita retreat suami istri, tanpa bawa anak. Anak titipin kepada mertua, mertua dikasih kerjaan. Setuju? Retreatnya di Singapura atau di pulau mana begitu. Katakan haleluya. Yang ketiga, katakan bersama saya, tanggung jawab. Yuk, Anda sebagai pria, wanita yang bertanggung jawab. Yang keempat adalah dapat dipercaya. Katakan sama saya, dapat dipercaya. Saya berikan sebuah ilustrasi yang sangat bagus, saudara. Ini kisah nyata, saya dapat dari teman saya. Di sebuah rumah di Jepang, waktu ada renovasi rumah, Anda tahu rumah di Jepang itu memiliki sebuah tembok, antar tembok itu ada ruang kosong. Kadang temboknya dari kayu, ternyata didapati di dalam ruang kosong tembok satu dengan lain itu ada seekor kadal sedang terpaku oleh paku di tembok ruang kosong itu, di antara ruang kosong itu. Jadi entah waktu itu dia lewat kena paku atau gimana, nempel di situ. Dan waktu direnovasi ulang oleh yang punya, dihitung-hitung, itu dipakukannya 10 tahun lalu. Tapi yang aneh, kadal yang terpaku ini masih hidup. Antara si tuan rumah ini terharu dan kasihan, dan juga penasaran, kok bisa hidup ya? Kadal yang kena paku 10 tahun masih hidup. Maka dia mundur sedikit, dia perhatiin, sebenarnya apa yang terjadi buat dia tetap hidup? Gimana dia caranya makan? Tiba-tiba ada pasangan kadalnya yang membawa makanan. Anda tahu? Kadal saja tidak berani ngadalin pasangannya. Tapi banyak sekarang suami-suami ngadali istrinya. Bilangnya, lembur, lembur, lembur. Padahal lembur apa? Mana ada sih lembur sampai jam 1 malam? Halo, biasanya ini para ibu-ibu tolong, termasuk saya nih. Kalau daripada malas pulang, lihat istri cerewet, bawel, lebih baik, Pak Yonas, kabur, alasannya lembur. Istri juga begitu. Kalau nggak lembur, sama, tidur. Mbok ya, sebelum suami tidur dulu, pas suami datang, ya mbok disambut. Ya nyambut mau sok pembantu terus. Coba, kita jangan saling ngadalin lah. Sebab kita bukan, wong kadal aja bisa setia sama pasangannya. Saya waktu baca kisah ini, saya bilang, oh bagus ini. Kita akan praktekkan hari ini menyambut Natal. Bukan hanya kado Natal, kue Natal, baju Natal, pesta Natal. Katakan sama saya, integritas Natal.
Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.